Satu-satunya yang harus dilakukan untuk pertama kali ketika kita menjumpai kasus kekerasan, yaitu percayalah pada korban. Tolong banget, dan beradalah di sisi korban gitu ya. Salam peace shalom. Berjumpa kembali bersama saya Rahmat Al-Barawi di podcast keberagaman YP Center dan bekerja sama dengan YPC Indonesia yang menjadi agenda bulanan yang akan kita kaji isu-isu atau topik-topik aktual yang sedang hangat. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman penyimak atau penonton setia podcast atau pendengar mungkin ya, karena kadang podcast itu konotasinya lebih ke audio daripada visual, walaupun kalau kita lihat di YouTube juga banyak sekarang podcast yang juga menampilkan visual ya banyak lah versi-versi yang dimainkan oleh artis-artis lah ya. Nah, kalau kita bukan artis, aktivis ya, walaupun nanti aktivis juga ada lingkaran setan atau ada PR-nya juga yang akan kita bahas lebih lanjut pada kesempatan kali ini ya. Jadi kalau teman-teman yang aktif menyimak siniar keberagaman dari YP Center, bulan lalu awal bulan Mei kemarin kita membahas satu topik tentang pendidikan, bagaimana kemudian Peacemaker merespon isu pendidikan di era modern saat ini. Ya, kalau teman-teman nonton waktu itu juga tidak asing dengan wajah saya waktu itu, dan sekarang semoga juga tidak asing dengan kehadiran saya di depan layar kaca teman-teman sekalian. Nah, untuk bulan ini topik yang akan diangkat atau yang akan kami angkat dari YP Center adalah berkaitan dengan kekerasan ya, kekerasan yang memang saat ini marak terjadi ya. Kita lihat, banyak kita saksikan di media sosial kekerasan yang terjadi bukan hanya di pasar atau di tempat-tempat umum, bahkan juga di tempat-tempat yang harusnya itu tidak terjadi kekerasan, di rumah ibadah, di kampus, ya, di tempat-tempat pendidikan, di sekolah, termasuk juga di lingkungan aktifnya. Ini akan kita coba soroti lebih jauh, terutama karena beberapa pekan yang lalu kita juga dihebohkan dengan beberapa kasus kejadian kekerasan di Jogja dan di Bandung, yang itu juga melibatkan aktivis, ya, aktivis kiri, bahkan bacaannya filsuf yang langit gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas, dan tentu saya tidak akan berbicara panjang di sini ya. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh dua Sri Kandi ya, dua Sri Kandi yang luar biasa yang sudah berkecimpung lama dalam isu perdamaian, non-violence. Narasumber yang pertama ada Teh Nenden ya. Halo Teh Nenden. Halo Mas Rahmat. Halo Ya, Kak Farah. gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah, mencoba baik-baik saja. Coba baik-baik persiapan ya Teh, persiapan jalan-jalan dan huru-hara di Indonesia saat ini. Itu narasumber yang pertama. Nanti kita akan ulik lebih jauh tentang apa yang dilakukan oleh Teh Nenden selama ini dan bagaimana tanggapannya tentang isu kekerasan. Nah, yang kedua kita juga bersama dengan Kak Farah ya. Halo Kak Farah. Halo Kak Rahmat, halo Teh Nenden, dan juga ada Teh Anissa di sini yang sedang merekam ya. Dengan Ya, suara gimana jelas kabarnya kan? Kak Farah? Oh, agak ini nggak, agak berisik nggak? Maaf ya. Oh enggak, Di oke, pendengaran alhamdulillah. saya tidak aman sih Kak ya. Oh oke, alhamdulillah. Aku alhamdulillah sampai sejauh ini juga sama dengan Teh Nenden, masih mencoba baik-baik aja, meskipun ya karena gonjang-ganjing dalam dunia aktivisme itu membuat orang-orangnya tidak
baik ya kadang, tapi ya ini dicoba, setidaknya ada effort untuk nyoba gitu sih Kak. Oke, berarti Kak Farah ini sekarang tinggal di Jogja ya? Iya betul, aku di Jogja. Ya, berarti ini melengkapi dua zona yang tadi juga sudah saya sampaikan ya. Jadi Kak Farah mewakili aktivisme di Jogja, dan Nenden mewakili aktivisme di Bandung, ya dengan segala dinamika dan tantangannya tentu. Nah, lebih lanjut juga ya, jadi kenapa kemudian YPC memilih ya dua pemantik diskusi kita atau obrolan santai kita pada kesempatan kali ini, di memilih kedua tokoh ini atau dua sosok perempuan ini. Kalau Teh Nenden ya, sependek yang saya tahu, nanti Teh Nenden bisa menambahkan ya. Jadi Teh Nenden itu aktif di gerakan IFC ya, Initiative of Change Indonesia. Nah, mungkin Teh Nenden bisa kasih clue lebih lanjut nih, kira-kira IFC itu bergerak di bidang apa, dan sejauh mana kemudian teman-teman di IFC sudah bergerak dalam konteks memutus mata rantai kekerasan ini, Teh. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Jadi malam ini saya mewakili teman-teman Inisiatif of Change Indonesia. Kami bergerak di Indonesia itu sejak tahun 2000, dan kami adalah affiliate dari jejaring internasional, ada di lebih dari 60 negara. Fokus kami adalah juga sama tentang perdamaian, tapi kami lebih dalam kepada perdamaian dalam diri. Jadi program-program kami banyak mengajak teman-teman untuk melakukan refleksi, inner development, kemudian bagaimana kita bisa menciptakan inner peace dalam diri kita. Juga yang paling penting adalah mengajak teman-teman semuanya bahwa kalau teman-teman mau perubahan yang baik di dalam diri teman-teman, lingkungan, ataupun negara lebih besarnya, harus dimulai dari perubahan, dimulai dari diri kita sendiri. Gitu. Jadi IFC sebetulnya sederhana sekali. Kami tagline-nya adalah perubahan dimulai dari saya. Gitu. Dan fokus kami menjembatani orang-orang yang berbeda untuk bisa bersama melakukan dialog, kemudian menciptakan perdamaian dimulai dari diri sendiri. Kemudian kita juga mengajak teman-teman semuanya juga fokus kepada masalah global, yaitu sustainability dunia ini yang sudah semakin bukan hanya warming ya sekarang katanya, kalau anak TikTok udah global air frying, udah boiling, udah mau jadi, kita jadi deng-deng makin panas 10 tahun lebih cepat dari perkiraan para peneliti. Terus kita juga menyasar kepada para leaders untuk bisa punya budaya reflektif gitu. Artinya karena kita sudah banyak huru-hara di dunia ini, di IOC mengajak kita semuanya untuk kembali kepada diri kita, fokus lagi kepada diri kita, sehingga kita menjadi bagian daripada solusi, bukan bagian daripada problem. Itu setidaknya apa yang ingin kita sampaikan menjadi pergerakan di Indonesia. Kalau di Indonesia sekarang, karena di berbagai negara itu programnya macam-macam, tapi sekarang di Indonesia kita ada trust building. Jadi ini bagaimana mengumpulkan orang-orang yang berbeda untuk berdialog, kemudian membicarakan bahwa ternyata kekerasan itu ditransfer dari generasi ke generasi. Gitu. Jadi kami ada semacam healing historical wound. Kita membicarakan bukan hanya sekarang, tapi IOC lebih juga membicarakan kekerasan sekarang, ketidakdamaian sekarang, itu adalah ditransfer dari masa lalu. Jadi nggak banyak orang yang mau ngomongin masa lalu, tapi justru IOC sebelum ngomongin masa depan, kita omongin dulu apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi itu trust building, jadi bukan hanya dialog interfaith, tapi kita men-screening apa aja sih sebenarnya yang kita carry dari masa lalu, gitu. Karena itu kami yakin mempengaruhi kita hari ini, dan tidak akan ada masa depan kalau kita juga nggak memperbaiki hari ini dari masa lalu. Terus kita ada sekolah rekonsiliasi. Nah, jadi kalau trust building itu isunya lebih besar ya, nasional gitu.
atau internasional. Nah, kalau sekolah rekonsiliasi, kita lebih banyak ngobrol tentang personal dan keluarga. Jadi kami percaya bahwa sekecil apapun masalah di masyarakat, itu pasti berawal dari organisasi yang paling kecil, yaitu keluarga. Nah, keluarga yang bermasalah itu pasti diawali oleh personal individu yang bermasalah. Nah, di sekolah rekonsiliasi kita belajar bagaimana luka-luka yang ditransfer dari salah satunya proses parenting itu kemudian akan kita lanjutkan ke generasi berikutnya, ke anak kita, ke pasangan kita, dan lain-lain. Nah, dan kemudian baru-baru ini kami mengaktifkan kembali, sebelumnya dari lama udah ada, tapi sekarang kita mau aktifkan kembali, yaitu Women Creator of Peace. Yang ini khusus circle belajar untuk para perempuan membicarakan tentang perdamaian. Karena kami yakin perdamaian itu dimulai dari perempuan. Gitu. Kalau di Islam kita sering bicara ibu itu adalah madrasah pertama dan lain-lain. Kita yang punya privilege untuk bisa melahirkan dan menyusui, kita bisa mengandung, semuanya berawal dari perempuan. Karena laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Gitu. Jadi kami percaya perdamaian itu juga bisa dilakukan oleh perempuan, tapi juga kehancuran itu juga bisa dilakukan oleh perempuan. Jadi 3 program fokus itu yang kita kerjakan di IOC dengan tema besar tahun ini adalah intergenerational trauma. Jadi kita sedang ngerjain itu semuanya sekarang. Gitu, Mas Rahmat. Ya, terima kasih Nung Teh Nenden ya. Jadi pengantar yang sudah berisi juga sebenarnya, sudah berbobot daging juga dari pengantarnya tadi. Kita bisa belajar ya bahwa memang apa yang selama ini dilakukan oleh IFC Indonesia itu fokus ya bagaimana melihat ke dalam diri kita. Tadi tagline yang disampaikan Teh Nenden ya, bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita, inner peace ya. Sebelum teriak perdamaian keluar, kita harus melihat ya perdamaian yang ada dalam diri kita. Dan itu tentu tidak harus melihat luka-luka masa lalu yang ada, yang mungkin selama ini kita tutupi, kita tinggali atau tidak diselesaikan. Nah, itu nanti akan kita kaji lebih jauh soal akar-akar kekerasan yang berasal dari luka itu ya. Nah, selanjutnya kita juga di sini kehadiran salah seorang feminis dari Jogja ya, feminis Jogja, Kak Farah ya, dia aktif di gerakan gender ya, gerakan feminis, isu-isu kesetaraan ya, bagaimana relasi-relasi yang selama ini timpang atau didominasi oleh satu pihak saja itu coba didobrak ya, bahwa kita harus berelasi secara setara ya. Nah, Kak Farah selama ini apa saja yang sudah dilakukan dengan pergerakannya teman-teman feminis Jogja, mungkin juga bisa dibagikan ke teman-teman penonton atau pendengar siniar keberagaman. Sok, silahkan. Oke, terima kasih Kak Rahmat. Jadi di sini aku mewakili teman-teman dari Feminis Jogja. Itu kami ada beberapa program kerja memang, tapi tidak memungkiri bahwa setahun terakhir ini kami sedang gencar untuk mengkampanyekan safe space di area kampus dan juga sekolah. Dan juga selain itu fokusnya juga di HKSR, hak kesehatan seksual dan reproduksi, kayak gitu. Jadi selama setahun belakangan ini kami banyak datang ke kampus-kampus untuk mengadakan diskusi bareng dengan dosen, mahasiswa, dan juga ada Satgas anti kekerasan seksual juga kan. Meskipun Satgas tersebut itu sebetulnya dibentuk hanya untuk menggugurkan kewajiban. Kita nggak bicara bohong nih. Kalau misal mau jujur-jujuran, itu sebetulnya memang banyak banget Satgas anti kekerasan seksual yang emang udah dibangun atau dibentuk di kampus-kampus negeri maupun swasta, tapi ya ternyata nggak jalan gitu. Kayak kami beberapa tanya, istilahnya mengadakan survei gitu ke kampus-kampus negeri maupun swasta. Kami tanya mahasiswa-mahasiswanya, tahu nggak sih kalau ada Satgas gitu. Dan mahasiswa-mahasiswa itu ya jawabannya masih yang
apa ya itu gitu. Terus kemudian kalau ditanya misalkan ada kekerasan seksual, kira-kira lapornya kemana, tahu nggak? Nah itu masih banyak banget yang belum tahu. Oleh karena itu kami kayak gencar untuk mengadakan diskusi bareng, mengadakan forum dengan BEM-BEM di situ. Dan kebetulan kan memang aku juga seorang dosen lepas di universitas swasta di Yogyakarta. Jadi setidaknya kalau ada event atau diskusi bareng gitu, aku bisa colek teman-teman sejawat aku yang sesama pengajar juga. Jadi kayak aku tawarin ke mereka, di kampus kamu boleh nggak sih kalau misalkan aku masuk ke sana, terus aku ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa kamu. Aku pengen memberikan sedikit apa ya istilahnya, diskusi kecil tentang ini, tentang kekerasan seksual, tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi kayak gitu. Dan juga selain itu kami juga ini sih karena kebetulan beberapa dari kami suka olahraga gitu kan, dan olahraganya ini kan banyak yang berkaitan dengan perempuan. Kalau misalkan teman-teman tahu di sini olahraga namanya Pound Fit itu banyak banget tuh, hampir semua perempuan dan ibu-ibu itu gabung di situ. Jadi karena beberapa dari kami itu emang suka olahraga, dan kami tahu di situ ada banyak perempuan yang resah. Akhirnya ya dengan apa yang kami punya, kami mencoba untuk mengadakan kegiatan sosial dengan merangkul teman-teman sport enthusiast itu. Kayak contohnya di bulan Desember kemarin itu kami ngadain semacam charity for Palestine gitu. Jadi kami kayak ngajakin beberapa Pound Pro atau instruktur Pound Fit gitu buat bareng-bareng. Terus kami open donasi, dan ya alhamdulillah ada sekian juta rupiah yang bisa kami donasikan untuk teman-teman yang ada di Palestina. Dan itu membuat kami itu merasa kayak kalau misalkan ketakutan itu bisa ditularkan, keberanian pun juga bisa gitu loh. Jadi solidaritas untuk sesama perempuan atau untuk sesama orang-orang yang tertindas itu nyata adanya. Kayak gitu sih Kak Rahmat, garis besarnya kegiatanku di Feminis Jogja. Ya, terima kasih Kak Farhan ya cerita ini memang aktivis yang mendaratkan nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai pemberdayaan bahkan untuk ibu-ibu masyarakat sekitar ya, dengan terjun di masyarakat, termasuk juga tadi yang menarik bagaimana kemudian membawa isu ini diperhatikan secara concern di kampus ya. Saya 1 bulan ini sepertinya mendata ada 3 atau 4 kasus ya kekerasan seksual yang dilakukan oleh sivitas akademika. Itu yang saya dapatkan di media sosial ya. Bisa jadi yang berseliweran di bawah atau yang tidak terbackup lebih banyak lagi ya. Karena kadang ya tadi ya kekerasan-kekerasan yang terjadi di pesantren, di kampus itu lebih banyak senyap akhirnya. Karena ada relasi kuasa, dia dosen, rektor, atau kiai, anak ustadz, gus gitu kan, kemudian senyap, diam, baru kemudian booming ketika tadi ada gerakan-gerakan sosial yang mencoba memblow up, termasuk yang kemarin juga terjadi di Jogja dan di Bandung ya. Setelah kemudian ada gerakan, barulah kemudian terungkap. Nah, tapi kan ini kita mulai masuk ya ke dalam apa yang akan kita bahas, bahwa memang kekerasan tadi ya kalau dikatakan Teh Nenden itu ditransfer ya, jadi kekerasan itu ditransfer. Kalau transfernya uang sih nggak masalah ya, semuanya juga mau ya. Tapi masalahnya yang ditransfer itu sakit, luka, yang kemudian orang jadi merasakan sakit dan luka juga. Jadi dari fenomena-fenomena yang kemarin terjadi sebenarnya membuat kita berpikir lagi ya, bahwa kita sebenarnya darurat nih kekerasan. Di sekitar kita ada banyak kasus-kasus kekerasan yang bisa terjadi. Nah, saya ingin coba mendaratkan dari satu pertanyaan umum, mungkin bagi sebagian orang itu pertanyaan umum,
Tapi juga masih sering ditanyakan, diperdebatkan. Ketika misalnya kasus kekerasan yang kemarin terjadi, orang kemudian berdebat, ya kekerasannya dalam bentuk apa, fisikah, verbalkah, dan seterusnya. Kalau belum sampai kasusnya kekerasan seksual misalnya, oh, itu masih kecil atau masih biasa misalnya. Jadi ada upaya menormalisasi ya kekerasan ya. Yang namanya kekerasan tuh kalau fisik dipukul, lebam, merah, berdarah, luka, patah dan seterusnya. Tapi kalau yang patah itu hatinya, ya, maka misalnya dianggap biasa saja. Nah, jadi kita mau samakan satu persepsi dulu ya sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan itu apa sih? Mungkin dari Teh Nenden, kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan Kak Farah. Kalau dari Teh Nenden, dari pengalamannya berafsi, kekerasan itu apa, Teh? Bukan keras yang lebih keras gitu ya. Aduh, kekerasan ini sebetulnya jadinya kalau saya meyakini setiap orang akan punya definisi masing-masing. Karena nggak bisa diukur oleh penggaris, nggak bisa diukur oleh timbangan, nggak bisa diukur oleh apapun. Karena kekerasan harus diukur dari kapasitas manusia secara masing-masing. Karena kita dilahirkan dengan spek yang berbeda-beda setiap individunya. Jadi kalau mau ditanya kekerasan itu apa, yaitu tergantung bagaimana kita punya spek yang sudah diciptakan sama Tuhan. Bisa jadi kalau menurut saya misalkan cuma dikatain misalkan aduh Nenden baju teh meni kelihatan payudara kamu misalkan gitu. Ya buat saya sih santai aja ya gitu. Tapi mungkin buat sebagian perempuan lain itu adalah kekerasan gitu ya. Jadi menurut saya akan punya pengertian dan level sendiri-sendiri gitu. Tapi pertanyaan itu kalau diajukan kepada saya, mungkin saya akan mencoba ala-ala para akademisi dengan pengertian ya. Jadi kalau buat saya kekerasan adalah sesuatu yang itu membuat saya iritasi. Iritasi dalam hal ini adalah saya terluka, saya tersinggung, saya ke-trigger. Itu buat saya udah kekerasan. Karena kekerasan secara emosional itu nggak bisa dilihat, tapi sangat berdampak pada kondisi psikologi kita. Dan itu akan menyebabkan diri kita hilang rasa keberhargaannya. Itu buat aku adalah kekerasan. Meskipun menurut orang sepele. Misalkan kalau saya akan ke-trigger, kalau misalkan orang itu mengomentari diri saya tentang bagaimana saya cara bicara. Karena ini kalau diceritakan panjang lebar, tapi saya tumbuh dari keluarga yang terpecah belah. Orang tua saya berpisah, saya dibesarkan oleh ibu tunggal, yang dimana dia harus berperan sebagai ibu dan ayah, sehingga saya dipaksa oleh satu keadaan, saya harus survive, gitu loh. Jadi energi maskulinnya itu jauh lebih besar daripada energi femininnya. Nah, karena saya tumbuh dalam situasi seperti ini, harus survive gitu ya. Dari kecil sudah terbiasa oleh nyinyiran orang-orang karena saya nggak punya ayah dan ibu saya adalah janda. Jadi saya akan otomatis merespon sesuatu yang membuat saya tidak nyaman itu dengan nada yang keras. Nah, orang itu akan melabeli saya adalah Nenden galak. Nenden itu ngomongnya suka nyelekit. Nenden itu adalah sosok perempuan yang agresif. Nenden itu adalah sosok perempuan dari kampung yang brutal, yang kalau dari pedalaman itu apa namanya? Apa coba? Primitif teh. Nah, primitif gitu ya. Karena nada saya akan tinggi. Nah, itu saya akan sangat iritasi dengan komentar-komentar orang yang menghakimi, melabeli saya sebagai perempuan yang keras gitu, yang galak, tak istilah galak itu. Karena orang tidak tahu bagaimana saya menjalankan hidup ini. Bagaimana saya harus berjuang sampai sekarang harus waras. Bagaimana saya harus berjuang untuk tidak mentransfer kekerasan yang saya dapat dari keluarga saya ke anak saya dan ke suami saya. Jadi sebetulnya tersinggung gitu. Saya itu bukan galak. Ini hanya ekspresi saya merespon sesuatu. Dan ini ada
ada sangkut pautnya dengan masa lalu yang saya alami. Dan saya sedang bekerja keras untuk memperbaiki ini. Nah, itu buat saya komentar itu aja udah jadi kekerasan sih gitu. Karena membuat saya tersinggung, membuat saya sakit hati, membuat saya rasa hilang keberhargaan saya. Karena itu jadi shaming buat saya kalau dikatain galak gitu. Karena standar perempuan, ya kan, harus lemah lembut, harus nurut, suaranya harus pelan, harus anggun, itu baru akan diminati oleh para lelaki, begitu kan. Kalau perempuan-perempuan badas seperti saya ini sepertinya orang-orang takut gitu ya. Saya seperti monster. Itu sih Mas Rahmat kalau dari saya ya. Belum lagi, apalagi kalau coel-coel saya, apalagi kalau neriak-neriakin saya, apalagi kalau memaksa saya melakukan sesuatu yang saya tidak inginkan. Wah, itu bukan kekerasan lagi. Mungkin sudah saya masukkan ke dalam golongan kriminal ya, karena sudah mengganggu ketertiban Ibu Nenden ini gitu ya. Jadi bisa saya tuntut gitu. Itu sih Mas Rahmat. Ya, mendengar penjelasan Teh Nenden tadi, jadi saya teringat satu sosok, satu figur di drama The Good Bad Mother ya, Ibu Choi Kang Hyo. Itu juga kita bisa belajar dari situ bagaimana pola pendidikan parenting ketika kita masih kecil itu nanti membentuk. Dan tadi satu kata kunci dari Teh Nenden, bagaimana kekerasan itu berkaitan dengan pengalaman personal kita masing-masing ya, dan pengalaman itu yang kemudian membentuk kita di masa yang dewasa kita, di masa ketika kita besar, ketika ada satu yang mendapatkan ada satu ya respon, kita bisa menganggapnya kekerasan. Bagi orang lain mungkin biasa saja, tapi bagi kita itu hal yang kekerasan. Maka perlu untuk memahami bahwa setiap kehidupan orang, bahkan pengalaman personal itu adalah unik. Ya, kita tidak bisa membandingkan pengalaman kita dengan pengalaman orang lain ya, dalam konteks tadi kekerasan. Jadi memang kita punya luka masing-masing. Nah, kalau dari Kak Farah sendiri memaknai kekerasan dengan dunia aktivismenya selama ini itu seperti apa, Kak? Oke. Ngomongin tentang kekerasan ini membuatku jadi ingat mantan bosku dulu ya. Jadi aku pernah kerja sama Ibu Aminah Wadud, kalau misalkan teman-teman tahu sosok Aminah Wadud tersebut. Jadi beliau itu kan beberapa tahun terakhir memang ngajar di UGM dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sini ya, kayak maksudnya diperbantukan di situ, dan kebetulan aku pernah mengasisteni beliau gitu. Nah, suatu hari kami itu kan ngomongin tentang bagaimana kekerasan itu terjadi di berbagai ranah, termasuk salah satunya ranah yang mana beliau dalami, yaitu ranah agama gitu kan. Beliau selalu mengingatkan aku bahwa kekerasan itu akan senantiasa terjadi apabila sisi-sisi patriarkis orang itu selalu muncul atau mencolok gitu. Jadi kalau analoginya beliau itu pakai tangan gitu waktu itu. Jadi orang itu bisa menjadi patriarkis atau melakukan kekerasan ketika dia merasa bahwa dia bisa berada lebih tinggi daripada orang lainnya atau kelompok lainnya. Di mana di satu lebih tinggi daripada yang lainnya ini bisa dikategorikan sebagai penindasan. Nah, oleh karena itu, ketika ada seorang individu atau kelompok yang dia merasa berhak lebih baik atau berhak untuk menguasai otoritas orang lain atau kelompok lain, disitulah kekerasan itu terjadi. Dan kekerasan ini itu kan tidak hanya bentuknya secara fisik ya, kayak nggak cuma dibogem-bogem aja kayak yang mana mungkin kita tahu ya, emangnya kita ikut Smackdown kan, enggak ya, kalau Smackdown memang olahraga sih. Nah, tapi di sini lebih juga ada definisi lainnya, yaitu kekerasan secara psikis yang kadang orang itu enggak mendefinisikan itu tuh sebagai kekerasan gitu loh. Padahal manipulasi kecil dikit itu kan juga udah termasuk kekerasan ya, karena itu membuat orang linglung, mempertanyakan kewarasannya gitu. Kalau misalkan menyorot tentang apa yang tadi Teh Nenden bilang, itu aku juga
merasakan hal yang sama juga, berangkat dari apa yang aku alami waktu dulu di waktu aku masih kecil kayak gitu. Ya ini frankly to speak aja ya, sharing untuk teman-teman yang mendengar ini. Jadi aku tuh memang tumbuh di keluarga yang patriarkis, yang maksudnya yang mana bapakku itu juga seseorang yang dia cukup otoriter gitu loh di rumah. Kayak contohnya ketika kami waktu itu punya mobil gitu. Nah, yang boleh menyetir mobil itu tuh hanya bapakku saja gitu loh. Ibuku nggak diajarin, meskipun ibuku udah pernah minta. Terus aku juga nggak diajarin gitu loh. Sampai akhirnya aku belajar sendiri tanpa bapakku kayak gitu. Nah itu apa yang dipraktekkan bapakku pada waktu itu sebetulnya itu adalah bentuk kekerasan yang sangat subtle atau kekerasan yang sangat halus banget bentuknya ya. Kayak seolah-olah kita kan mikirnya, oh kamu nggak boleh nyetir ya karena nanti bapakmu khawatir kalau misalkan kamu nyetir kamu nanti kecelakaan gitu. Atau ya kamu nggak boleh nyetir atau ibumu nggak boleh nyetir ya biar nanti kalau kemana-mana tuh yang nganter bapakmu kayak gitu. Padahal menurut aku setelah aku gede gitu ya, setelah aku gede aku mencoba memahami arti kesetaraan dan kekerasan itu sendiri, itu aku langsung kayak nangkep berarti dulu apa yang dilakukan bapak itu adalah salah satu contoh dari ketidaksetaraan ekonomi terhadap ibuku kayak gitu. Padahal maksudnya di dalam rumah tangga itu ya kan umumnya kalau kita pakai bahasa Islam nih, rumah tangga itu kan berjalan secara muamalah gitu ya. Suami istri bekerja sama kayak gitu bareng-bareng, harta juga punya bareng-bareng gitu. Tapi kalau waktu itu yang megang itu hanya satu orang saja, di mana yang aku ceritakan tadi itu adalah bapakku, itu berarti kekerasan terjadi di situ karena adanya dominasi dari satu pihak. Nah, di dunia lain, maksudnya bukan dunia lain, di sektor-sektor lain kayak mungkin di sekolah atau mungkin di kantor, di organisasi pula, kalau misalkan ada satu orang atau kelompok yang merasa bahwa dia itu bisa mendominasi orang lainnya dan tidak mau menciptakan kesetaraan dengan memanipulasi, dengan memanfaatkan orang-orang di sekitarnya, itu pun sudah termasuk melakukan kekerasan kayak gitu, Kak Rahmat. Terima kasih Kak Farah. Jadi kalau kata kunci dari Kak Farah tadi, kekerasan itu berkaitan dengan relasi ya, relasi kuasa. Ada satu orang yang mendominasi ya. Kalau tadi Teh dan kata kunci kekerasan itu membuat iritasi ya. Kalau Kak Farah kekerasan itu soal relasi. Jadi sisi semua. Itu bagus tuh diingat ya, diingat relasi dan iritasi. Relasi yang membuat iritasi hati ya. Aduh, psikologi ya. Nah, tapi tadi ada beberapa poin yang menarik ya yang saya garis bawahi dari Teh Nenden dan juga Kak Farah ya, bahwa memang pengalaman-pengalaman di masa lalu, pendidikan khususnya di keluarga, orang tua, parenting itu memang bisa membentuk ya, membentuk luka di hati kita yang kemudian membuat kita menjadi problematik di masa yang akan datang ya. Tadi mungkin bermasalah dengan orang lain atau juga masalah yang lainnya. Nah, kalau dari pembacaan Teh Nenden dan juga Kak Farah ya tadi, bahwa memang kekerasan itu berkaitan dengan adanya relasi kuasa atau relasi power. Ya. Tapi mengapa kemudian relasi kuasa itu bisa terjadi sehingga kemudian membuat kekerasan dilakukan? Atau dalam pertanyaan yang lain misalnya, ketika tadi disampaikan juga ada manipulatif ya. Ada pribadi-pribadi yang manipulatif yang kemudian menyebabkan orang melakukan kekerasan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi ya? Jadi dengan kata lain sebenarnya kekerasan itu bisa disebabkan karena apa sih sebenarnya? Kenapa ada relasi kuasa? Kenapa orang bisa manipulatif gitu kan? Padahal kan kalau kita kembali ke kitab suci misalnya, ya manusia itu diciptakan serupa dengan
dan sewujud dengan Tuhan gitu kan, itu di Alkitab gitu kan. Kalau di Quran misalnya kita diciptakan dengan sebaik-baik rupa kayak ahsani takwir, tapi kenapa kemudian kok ketika kita di dunia ini kita menjadi manipulatif, kita justru menebarkan kekerasan? Apa alasan ya yang melatar belakang hal tersebut ya? Tentu dengan pengalaman Teh Nenden dan Kak Farah ya dalam melihat isu tersebut. Mungkin bisa dari Teh Nenden dulu ya, dengan pembacaannya, atau mungkin juga pengulasan dari drakornya mungkin. Siapa dulu? Saya. Ya silahkan Teh, sembari Kak Farah minum. Ini hujan jadi agak-agak terganggu. Kak, jadi kalau ada freeze gitu ya, semoga nggak terlalu banyak. Jadi kalau menurut saya kekerasan itu kenapa sih harus ada? Jadi kalau kita mau tarik di Alkitab, di Al-Quran itu udah dijelasin banget ya. Itu kekerasan itu udah dimulai dari mana? Ya semenjak semesta ini diciptakan. Manusia sekarang yang ada di dunia itu hanya diwariskan saja dengan berbagai drama-drama yang sudah jelasinnya di mana dari cerita-cerita yang dimuat oleh kitab suci. Itu semuanya tentang kekerasan kalau menurut saya. Dan sialnya para pemuka agama, orang yang merasa ilmunya lebih banyak, orang yang merasa bacanya lebih banyak, pengalamnya lebih banyak, yang highlightnya itu adalah kekerasan itu sendiri, sehingga itu menjadi konsumsi kita semuanya. Padahal dunia ini, semesta ini tidak hanya tentang kekerasan gitu. Banyak hal lain kok yang bisa kita highlight di dunia ini. Jadi menurut saya juga ada kebutuhan dari personal kita yang tidak terpenuhi, yang kemudian kita meminta orang lain untuk bertanggung jawab, gitu ya. Jadi contohnya, kalau contoh dari saya, ini pengalaman karena saya bekerja memang di ranah bagaimana, saya nggak tahu istilahnya apa sekarang ya di Indonesia ini, tapi kan pekerjaan saya adalah seperti ini teman-teman. Jadi ketika ada seorang yang merasa punya masalah, tapi dia bukan butuh psikolog, juga tidak butuh psikiater, tapi dia punya pertanyaan dalam hidupnya dan menyadari bahwa ada yang salah dalam dirinya. Nah, itulah yang kemudian kami berkumpul dan belajar di sekolah rekonsiliasi. Jadi sepanjang belasan tahun saya bekerja bersama teman-teman untuk mengerjakan inner work itu, saya rasa kekerasan itu timbul karena ada kebutuhan inti dari diri kita yang tidak terpenuhi. Apa? Kebutuhan cinta kasih yang kurang, yang tidak terpenuhi, sehingga yang keluar atau ke dalam itu menyebabkan kekerasan. Jadi ada beberapa orang yang dimampukan untuk mengekspresikan kekurangannya itu keluar dengan cara, ada yang punya kemampuan untuk bilang, ada yang punya kemampuan nggak bisa bilang. Orang-orang yang punya kemampuan untuk mengekspresikan kebutuhannya, dia bisa jadi dengan cara yang baik, tapi itu jarang sekarang. Tapi kebanyakan yang dia ekspresikan itu adalah berbentuk hal-hal yang tidak baik. Misalkan, boleh kita bilang di sini, kenapa sih yang sekarang tren tadi udah banyak dimention sama Kak Rahmat, kenapa sih kok ada pelaku kekerasan, kok tega-teganya sih melakukan kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Kalau yang saya tangkap dari fenomena yang sekarang terjadi, saya sudah bisa nge-highlight, bisa saya bayangkan pelaku ini betapa banyak sekali luka batin yang telah dia alami sampai dia mampu melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Betapa lukanya sangat dalam, betapa traumatiknya childhoodnya, masa kecilnya, sampai seorang ibu atau seorang ayah atau seorang dewasa mampu melakukan kekerasan kepada anaknya, anak kandungnya, atau anak orang lain. Jadi saya sudah bisa menggambarkan betapa hatinya itu, kalau orang Bandung bilang rungkad. Jadi babak belur. Jadi saya sudah bisa memastikan para pelaku, orang-orang yang melakukan kekerasan, itu adalah orang yang mau mengekspresikan bahwa ada kebutuhan dasar dalam dirinya, yaitu cinta,
tidak terpenuhi. Jadi sebetulnya maksudnya adalah begini, tolong saya ingin dicintai. Tolong saya ada di sebuah lubang yang gelap dan saya tidak bisa bangun. Tapi dia pun juga tidak bisa mendeskripsikan apa yang sebenarnya terjadi. Karena yang terperangkap itu adalah jiwa dia yang kecil, atau kita sudah biasa dengar inner child yang terluka. Jadi dia terjebak, dia nggak tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Makanya para pelaku kekerasan biasanya denial, dia nggak mau ngaku. Enggak kok, ini bukan kekerasan kok, ini sama suka kok. Enggak kok, denial semuanya. Karena sebetulnya yang melakukan itu adalah bagian dirinya, anak kecil dalam dirinya yang meronta-ronta butuh dicintai. Tetapi bagian dirinya yang lain, yang casingnya orang dewasa, itu menganggap tidak ada. Jadi ini yang jarang orang sadari. Jadi timbullah kekerasan itu dalam berbentuk segala hal ya gitu. Bisa dengan jelas melakukan kekerasan seksual. Tapi kalau saya meyakini sebelum kekerasan seksual apalagi langsung kepada fisik, berarti dia sudah menyicil ada kekerasan sederhana yang sebetulnya sudah dia tabung. Sampai pada akhirnya dia berani melakukan kekerasan yang begitu sangat dahsyat gitu ya. Terakhir seorang ibu merekam anaknya sendiri yang bersetubuh dengan pacarnya karena untuk kepuasannya sendiri. Wow, what happened? Jadi saya udah langsung, pelaku ini, si ibu ini udah gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya kenapa sih sampai terjadi? Sebetulnya itu. Dan cinta kasih ini dibutuhkan oleh seluruh manusia yang ada di dunia. Dan kita diciptakan di dunia ini adalah atas kasih sayang Tuhan. Tapi itu juga pertanyaan saya, Mas Rahmat. Kenapa cinta kasih itu sekarang udah nggak ada? Kalau saya melihatnya, karena distraksi sudah semakin merajalela di mana-mana. Koneksi kita dengan Tuhan yang memberikan cinta itu sudah jarang. Karena godaan-godaan duniawi itu sudah semakin masif daripada kita mau kembali kepada diri kita, kembali kepada Tuhan kita, menyadari apa yang terjadi dalam diri saya. Apa sih kebutuhan saya? Ya sebetulnya itu kebutuhan dasar. Kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk mencintai dengan cara yang baik. Nah tadi itu kan baru ekspresi keluar. Ada juga yang mengekspresikan kekurangan cintanya ke dalam. Kalau Dili sekarang di Indonesia, di dunia, berapa ribu orang yang mereka memilih menyakiti dirinya sendiri. Karena juga tidak mampu mengekspresikan kebutuhannya kepada orang lain. Bahkan hanya ingin menyampaikan. Seorang perempuan menyampaikan misalkan di komunitas kita di YIPC, misalkan Anissa gitu ya, lagi kumpul. Sebenarnya Anissa itu sedang galau, tiba-tiba harus rapat malam-malam. Sementara dalam sisi lain dia punya masalah, misalkan baru dimaki-maki sama bapaknya. Kondisi itu gimana? Apakah ruang itu juga cukup aman untuk Anissa betul-betul bisa mengekspresikan feelingnya atau enggak? Atau hanya target-target semata yang pengen dikerjain. Sekarang manusia sudah jarang banget punya ruang untuk benar-benar bisa jadi dirinya. Semuanya sudah by target. Project ini, project itu. Aktivis, apa kerjaannya? Deadline. Mana ada waktu untuk berefleksi pada dirinya? Apa kebutuhan kamu? Semuanya deadline. Kalau deadline apa? Kurang tidur. Stres. Kalau kurang tidur, makan juga nggak akan enak. Kalau sudah kurang makan, kurang tidur, kalau sudah stres, apa? Hormon nggak stabil, nutrisi nggak cukup, oksigen nggak cukup, semuanya akan ngaruh ke nggak hanya psikologi, tapi secara fisik. Akhirnya apa? Marah-marah kan sederhananya. Tapi kalau kita cuma punya cukup ruang, sebelum meeting nih, para aktivis ya, dan ini yang paling harus dilakukan di IOFC, sebelum meeting, sebelum target, cek dulu, personalnya kondisinya kayak gimana. Are you okay? Are you need something? What do you feel now? Before we thinking about the other people, the world, the peace, the Indonesia, the what, itu semua yang diomongin para aktivis. But are you ask yourself what is your need, what is your feeling sebelum lu mau ngurusin orang gitu kan? Nah, itu menurut saya sangat dibutuhkan sekarang.
Dengan kejadian ini, Mas Rahmat, Anissa, dan Kak Farah, ini adalah refleksi terbesar untuk kita semua aktivis yang selama ini mengkampanyekan ini itu ke orang-orang di luar sana yang katanya membutuhkan diri kita, advokasi lah, konsep lah, apa semuanya, tapi punya cukup waktu nggak untuk nanya kepada diri kita. Ini adalah refleksi besar-besaran untuk kita para aktivis. Apakah juga cukup waktu untuk diri kita? Udah bilang makasih belum sama diri kita yang sudah bekerja keras ini? Karena itu tadi saya percaya bahwa kekerasan yang besar, kekerasan seksual, kekerasan fisik, menurut saya ini saatnya kita untuk kembali kepada diri kita. Apa sebenarnya yang kita butuhkan? Apa sebenarnya yang kita mau dalam hidup ini? Gitu. Jadi kekerasan dimulai dari kekosongan hati atas cinta kasih, bukan dari orang lain atau kepada orang lain, tetapi kekosongan hati atas cinta kasih kepada dirinya sendiri. Sesederhana, kapan terakhir kamu bilang makasih sama diri kamu karena sudah survive sampai hari ini, melewati 3 tahun pandemi? Para aktivis di luar sana, kapan terakhir bilang terima kasih atas semua capaian kamu karena telah membantu banyak orang? Teman-teman YIPC, kapan teman-teman bilang terima kasih kepada diri teman-teman atau kolega kalian? Terima kasih karena sudah memberikan pencerahan pada ribuan pemuda di seluruh Indonesia. Kapan Kak Farah terakhir mengucapkan terima kasih karena sudah mengadvokasi para perempuan di Jogja dan di Indonesia? Bilang sama mereka bahwa kamu perempuan, kamu berharga. Tapi seberapa sering bilang sama diri sendiri kalau kita berharga? Buat saya sendiri. Nenden, kapan terakhir kamu bilang, Nenden, you already doing great as a mother? Kalau nggak diingetin di podcast ini, saya juga lupa kapan saya bilang makasih. Karena kebanyakan saya terus merasa bersalah jadi ibu itu. Saya takut ini, saya takut itu, saya merasa belum cukup jadi seorang ibu, saya belum merasa cukup menjadi istri, saya belum merasa cukup menjadi IFC, saya belum merasa cukup jadi temannya Anissa, saya belum merasa cukup jadi temannya Rahman. Tapi lalu apa? Oke, saya sekarang mau bilang terima kasih Nenden udah bertahan sampai hari ini, bisa ngomong di podcast ini. Wow, terlepas dari semua nyinyiran orang, ya kan? Pro kontra, huru hara. Oh, Anda seperti Tuhan ya, menghakimi A, B, dan C, A, B, dan C. Anda kemana saja, begitu kan pemirsa? Gitu aja, jadi panjang lebar saya, teman-teman. Jadi pada intinya begitu. Highlight saya adalah kekosongan dirinya atas cinta kasih. Tapi ingat, kekosongan itu bukan dari orang lain atau kepada orang lain, tetapi kekosongan dia lupa memberikan cinta kasih kepada dirinya sendiri. Gitu, Mas Rahmat. Nuhun teh, jadi saya merefleksikan ya ke diri sendiri juga ya. Sebagai jomblo fisabilillah ya, jangan sampai keasingan diri ini kemudian membuat saya lupa untuk mengasihi diri. Memang self love bukan selfish ya, bukan egois, bukan egosentris, tapi berusaha mengapresiasi diri. Dan itu tadi PR ke Teh Nenden ya. Kalau kita bicara smart aktivisme, kita keluar keluar, tapi kita lupa untuk mengapresiasi diri dan mengapresiasi teman-teman kita as a teamwork ya, sebagai satu tim. Itu mungkin yang jarang ya, karena tadi ya deadline kerja akhirnya tipes gitu ya, sakit dan terkuras ekonomi dan seterusnya ya, jadinya tadi rentan melakukan kekerasan. Nah, kalau dari Kak Farah sendiri ya, apa kira-kira Kak Farah melihat kekerasan itu bisa terjadi khususnya di kalangan teman-teman aktivis, apa yang melatar belakangnya? Oke, aku mendengarkan Teh Nenden tadi itu betul-betul ini ya. Sebelum aku menjawab nih, aku betul-betul yang kayak kena banget nih. Ya Allah, iya kapan ya terakhir kali aku tuh bilang makasih gitu sama diriku sendiri yang udah ya kerja, ya ngurusin aktivisme, ya juga masih mikirin ini itu gitu. Betul-betul ya nanti malam mungkin
aku akan mulai berterima kasih pada diriku. Makasih Teh Nenden udah diingetin ya, sangat ini precious sekali tadi. Oke, jadi kalau menurut aku tentang kenapa sih kekerasan itu bisa terjadi, ini aku mengutip dari tulisannya Yuval Noah Harari ya. Dia itu menyorot bahwa sebetulnya sifat manusia secara alamiah, secara natural itu adalah kita semua punya keinginan untuk membuli orang lain ketika atau kelompok lain gitu. Ketika kita melihat orang lain atau kelompok lain itu berbeda dengan kita. Ini aku juga ingat waktu diskusi dengan teman-teman dari Unala Youth yang ada di Yogyakarta. Waktu itu mereka membahas kenapa sih kok bullying antara anak-anak kecil ini itu kerap terjadi gitu. Dan setelah mereka teliti, ternyata bullyingnya itu terjadi terhadap anak-anak yang mostly kayak badannya tuh bentuknya beda dari yang lain, kayak misalkan obesitas atau misalkan kayak teman-teman disabilitas gitu loh. Jadi anak-anak kecil itu kayak punya tendensi untuk membuli gitu. Nah, itulah sebetulnya yang dimaksud oleh Yuval Noah Harari. Jadi manusia tuh sebetulnya punya naluri untuk membuli ketika kita melihat sesuatu yang beda gitu. Tapi kita sebagai manusia itu sebetulnya punya kontrol atas diri kita sendiri gitu loh. Nah, kekerasan itu terjadi ketika kita tidak bisa mengontrol apa yang kita kehendaki atas apa yang terjadi terhadap orang lain. Kayak misalkan di ranah aktivisme gitu ya, misalkan ada perbedaan pendapat nih, kayak taktik si A itu kita harus menyebut bahwa keberagaman itu seperti ini, terus si B dia lain definisi gitu. Nah, nanti karena si A itu merasa bahwa B itu sedikit berseberangan, kemudian timbullah rasa untuk menghasut kanan kiri. Jangan percaya sama si ini, jangan percaya sama si itu, kamu ikut ke kubu aku aja gitu. Atau membuat gerakan-gerakan underground gitu, memanfaatkan teman-teman yang muda atau teman-teman yang baru supaya mau mengekor dia, supaya kayak biar bisa berada di dalam kubunya, dimanfaatkan dan lain-lain sebagainya. Nah, disitulah sebetulnya kekerasan itu mulai terjadi. Dan aku setuju lagi sama Teh Nenden bahwa kekerasan itu timbul karena kurangnya cinta yang ditimbulkan dari individu tersebut untuk dirinya sendiri. Nah, mungkin ini bukannya aku juga mewajarkan ya, tapi bagaimanapun kita juga harus menyadari bahwa orang melakukan kekerasan ya karena si pelaku ini memang tidak ada cinta di dalam dirinya, mungkin dari masa lalunya yang dia juga di-abuse sama keluarga atau sama orang yang lebih tua dari dia, atau di-abuse sama orang yang dia cintai, dan dia melihat adanya pola-pola senioritas. Nah, itu biasanya terjadi ketika berada di lingkup aktivisme gitu. Ih, ngeri banget ya, naudzubillah, kita jangan sampai kayak gitu deh. Iya, kalau kata orang-orang amit-amit cadang bayi ya, Teh. Iya, permission jabang baby. Itu ya versi internasionalnya. Iya, betul. Ya dari ya, Kak Farah. Dari Kak Farah tadi yang digarisbawahi bahwa memang salah satu tadi mengutip Yuval Noah Harari ya. Saya juga baca beberapa bukunya Yuval ya, Homo Sapiens, Homo Deus sampai 21 Adab di abad 21. Ya, memang banyak ya informasi yang dia wacanakan dan berkaitan dengan kekerasan tadi yang disampaikan ke Farah itu bahwa keinginan untuk membuli ya. Sebelum ke sana dan sebelum melanjutkan lagi, jadi flashback juga ya. Saya kemarin tesis saya S2 saya di Sunan Kalijaga karena memang basicnya tafsir ya. Ya nggak usah dibahas lah ya, senior saya di jurusan. Nah, S1 saya tafsir, S2 juga tafsir, dan ketika saya mencoba mengambil isu tesis saya yang sebagaimana tadi sudah disampaikan Teh Nenden ya, memang
agama itu, kalau kita bicara relasi antar agama, itu diwariskan kekerasan, perang salib, perang-perang. Di Islam sendiri banyak perang ya. Tapi kemudian narasi perang itu yang diwariskan, bukan narasi damai. Bagaimana perjumpaan Islam Kristen misalnya, dalam konteks YPC kita sering membahas itu. Bagaimana ketika Nabi menyambut Kristen Najran di Masjid Nabawi, kemudian dipersilahkan Kristen Najran itu untuk berdoa di Masjid Nabawi ketika masuk waktu sholat. Sedangkan kita sekarang ada kelompok biksu yang datang ke masjid sudah huru hara tadi ya, sudah menghina, mencela, dan itu potensi kekerasan ya. Potensi kekerasan membuli kelompok yang berbeda. Jadi karena kita tidak tahu, kita tidak kenal, kita ada ketakutan dari masa lalu kita yang diwariskan perang, kalau berbeda agama itu kafir, itu tidak boleh bersahabat dan seterusnya. Ya, kita tidak mau bersahabat, kita tidak mau merangkul yang berbeda, menyapa dengan cinta. Kalau tagline-nya podcast ini ya. Nah, lanjut masuk ke aktivisme tadi. Ya. Kalau tadi saya nambahkan dalam konteks relasi antar agama. Jadi sebenarnya kekerasan itu tidak hanya interpersonal atau personal kita dengan orang lain, tapi juga bahkan komunitas, ya komunitas agama, komunitas suku, negara bahkan yang terjadi di Israel Palestina sekarang. Nah, kembali ke soal aktivisme ya, bagaimana kemudian tadi disampaikan bahwa memang kita menyadari aktivis itu juga manusia ya, kita bisa terjerumus dalam dosa ya, bahkan Adam dan Hawa kan juga turun ke dunia mitologinya yang disampaikan itu ya karena dosa ya, jadi memang kita tidak bisa lepas dari dosa. Nah, tapi kemudian bagaimana supaya membuat ya ruangan lingkungan aktivisme tadi ya, bahwa kita manusia, kita bisa melakukan kesalahan, tapi kita bisa meminimalisir itu. Ini mungkin juga bisa jadi pelajaran bagi teman-teman aktivis di Jogja dan dimanapun berada, yang mereka itu bergerak dalam nilai, yang memperjuangkan nilai-nilai. Jangan sampai dia memperjuangkan nilai, tapi lingkungan organisasi, komunitas, kampusnya sendiri tidak dibangun ruang aman tadi ya, no bully misalnya, atau memberikan cinta kasih tadi, bagaimana menyediakan ruang cinta kasih. Nah, ini mungkin bagian dari pencegahan ya, bagaimana kemudian kita bisa mencegah dengan membuat lingkungan komunitas aktivis kita itu saling support ya. Tadi Teh Nender sudah memberikan satu praktek, misalnya praktek baik. Mungkin ada hal-hal lain lagi yang bisa menjadi pelajaran nih bagi teman-teman aktivis, teman-teman pegiat isu sosial di luar sana, supaya tidak jadi bumerang nantinya ya, keluar dia berteriak tapi ke dalam ternyata juga punya segudang masalah. Silahkan ya, mungkin dari Kak Farah dulu ya. Silahkan Kak Farah. Ya, I see. Kalau menurut pandanganku dan juga praktek yang selama ini aku ada dengan teman-teman di Feminis Yogya, yang jelas untuk menghindari kekerasan itu sendiri, salah satu hal yang kami lakukan itu adalah terus menumbuhkan kesadaran bahwa kita di sini itu posisinya sama-sama setara. Jadi tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lainnya, meskipun ada susunan hierarki. Kayak misalkan di dalam sebuah institusi itu kan pasti ya, apalagi institusi hukum itu pasti ada ketuanya siapa, atau direkturnya siapa, terus kemudian nanti di bawahnya lagi ada siapa, seperti itu. Ya memang di atas kertas itu kami ada posisi hierarkikal seperti itu, tapi di dalam prakteknya kami selalu mengingatkan satu sama lain bahwa apa yang kita lakukan ini adalah agenda kolektif, ini bukan agenda individu. Jadi ketika kita mau berjuang untuk kemanusiaan, itu tidak bisa dilakukan atau mengklaim diri sendiri. Kita berdiri sendiri, kita melakukan ini dan itu sendiri, itu nggak bisa. Yang ada itu hanyalah komunalitas dan juga komunalitas lainnya gitu. Kayak misalkan ketika kami menghadapi kasus kekerasan seksual di sebuah kampus negeri di Yogyakarta yang belum lama ini, kami kayak betul-betul menyelesaikan dengan alot dengan para pihak rektoratnya itu kami sadar bahwa supaya tidak terjadi kekerasan antara kami dan juga pihak kampusnya,
di situ kami berusaha untuk mendapatkan perspektif yang lebih lebar lagi. Maksudnya tidak hanya perspektif dari dalam organisasi kami. Jadi kami merangkul kayak teman-teman organisasi lain kayak Rifka Anissa, dan juga kami minta perspektif ke yang Nurniati, kalau misalkan teman-teman yang di Yogyakarta tahu. Jadi beliau juga seorang feminis counselor, kayak kalau misalnya ada kasus kekerasan seksual biasanya larinya ke beliau karena beliau memang yang sangat berpengalaman dalam hal ini. Jadi di situ dengan asas kesetaraan, dengan sifat tidak ingin mendominasi satu dengan yang lainnya, dan di sini tujuannya itu adalah untuk mengutamakan kepentingan orang yang tertindas, itu dalam bisa digarisbawahi dalam kasus ini itu adalah korban. Maka kami sama-sama berjuang dengan napas yang selaras gitu loh. Dan jadinya kami berjuangnya tuh nggak ada yang mau kelihatan paling disorot terdepan atau disorot paling terang kayak gitu. Dan selain itu kalau secara teknis ya, kalau misalkan di Feminis Jogja itu biasanya kami tuh ngadain kayak semacam capacity building gitu. Jadi kayak kami mengadakan diskusi, kayak saling mendengarkan. Kira-kira di dalam dewasa ini, dengan apa yang kamu alami, dengan apa yang aku alami, kira-kira apa sih yang kamu rasakan gitu. Jadi bareng-bareng kita cari jalan keluar dari ide-ide yang muncul pada saat diskusi itu. Jadi seperti prinsip kesetaraan organisasi NGO, kesetaraan pada umumnya ya. Apalagi kemarin itu habis ada peringatan Ida Hobbit juga. Tagline-nya itu adalah no one is left behind. Jadi semuanya bareng-bareng. Begitu. Ya, terima kasih Kak Farah ya. Jadi ada beberapa tips yang tadi disampaikan ya, kerja-kerja kolektif, kebersamaan ya. Tidak ada yang mendominasi, itu juga jadi satu PR ya, mendominasi satu kegiatan yang kemudian akhirnya yang lain hanya menjadi ikut-ikutan saja ya. Jadi organisasi komunitas yang sehat itu ketika semua bisa berpartisipasi aktif, perut rembuk ya, menyampaikan ide dan semuanya diterima ya. Tidak ada yang kemudian dikucilkan di organisasi itu. Nah, kalau dari Teh Nindar sendiri ya, dari pengalaman tadi disampaikan di Sekolah Rekonsiliasi, di IFC Indonesia, dan juga mungkin juga di gerakan-gerakan yang lain ya, apa nilai-nilai positif yang bisa dilakukan di komunitas yang itu bisa membendung atau meminimalisir terjadi kekerasan di komunitas. Oke. Simple banget. Jadi IOFC itu kalau yang tadi saya jelaskan di awal itu kan program ya, program dada-didi. Tapi sebetulnya IOFC punya core value yang ini menjadi paten banget. Dan sebetulnya semua orang yang ada di dunia, kalau dia mempraktekkan ini, mereka adalah IOFC. Jadi kita itu punya core value absolut nih. Nggak boleh diganggu-gugat, nggak boleh dikurang-kurangi. Ini harus absolut. Yang pertama adalah absolute honesty. Karena ini core value yang standar, jadi kita punya standar yang sangat tinggi, makanya harus absolut. Karena kita mau menuju ke sana, meskipun absolut itu tidak akan pernah terjadi di dunia ini. Yang absolut itu kan hanya Tuhan gitu. Tapi kenapa ini menjadi standar kami? Karena kami ingin setiap hari terus meningkatkan kualitas core value kami. Yang pertama adalah absolute honesty, di mana di IOC kami belajar bersama untuk bisa memegang teguh atas kejujuran. Kejujuran kepada siapa? Kepada diri sendiri. Sesederhana, sebenarnya gua melakukan ini di IOC itu sebenarnya adalah ada motif politik.
Kalau di sini saya mau mention ya si Kang Wawan itu tokoh banget toleransi di Bandung, kata si Kang Wawan. Sebenarnya mah kita ini aktivis tuh pada rempong, pada riweuh teh naonnya, siga nama menghindari cenah masalah di rumah, cenah gitu. Jadi motif aja kita udah jujur apa belum sih? Kita ber-YIPC motifnya apa? Kita berfeminisme. Aku di SR ngajar sekarang punya 56 murid yang mereka sudah bertahun-tahun belajar. Motif aku apa? Kemarin baru diuji saya itu ketika ada beberapa murid saya tidak melanjutkan kelas. Saya tuh kecewa banget gitu. Tapi saya dalam refleksi, kenapa ya saya merasa kecewa? Ternyata kebaikan, pelayanan yang selama ini saya berikan kepada murid-murid saya di SR adalah bentuk kontrol saya kepada mereka untuk mereka berbuat baik kepada saya. Sehingga ketika mereka tidak berbuat baik kepada saya kecewa. Nah, motif itu sangat penting. Jadi, akhirnya saya mengakui, oke, saya harus ngebenerin, saya harus jujur sama diri saya sendiri bahwa ternyata pelayanan yang saya lakukan selama ini adalah bentuk kontrol aja buat mereka supaya nurut, supaya saya punya massa, ya kan? Punya follower. Kan kalau relasi kuasa itu tadi kayak Farah, kan kita merasa guru, merasa paling bener, punya follower, nurut semuanya gitu kan. Ternyata saya ada kontrol itu. Nah, itu yang menurut saya masih jarang orang mau melakukan itu. Ngecek terus motivasi kejujuran kita terhadap apapun yang kita lakukan di dunia ini. Salah satunya mungkin ini juga balik lagi ya, teman-teman. Jadi refleksi besar. Sebenarnya kita tuh ngapain sih? Kalau emang niat kita benar mengkampanyekan perdamaian, how come kamu menghancurkan perdamaian kepada seseorang yang itu bukan siapa-siapa kamu? Itu singkatnya. Yang selanjutnya adalah absolute purity, bahwa setiap apapun yang kita lakukan tidak boleh punya motif apapun, hanya kecuali bahwa ini agak sedikit spiritual ya, tapi ini yang kami yakini di IOFC. Absolute purity, bahwa setiap apapun yang kamu lakukan adalah atas nama Tuhan, bukan atas nama diri kamu yang ingin punya jabatan, punya apa. Memang sih susah ya, Bo. Makanya ini juga absolut. Itu yang setiap hari saya juga evaluasi. Yang tadi ya ketemu. Aku tuh motifnya apa sih? Udah pure belum? Ternyata gue belum pure nih. Ya udah, tiap hari makanya kita melakukan inner listening. Sudah berapa pure saya melakukan ini? Dan saya juga sekarang nih ya mau ngomong, semua teman-teman aktivis ini harus mulai belajar gitu ya, untuk terus ngecek motif kita itu apa. Karena kalau motif kita hanya ingin pembuktian dan validasi buat orang, capek, Bo. Capek. Karena sebanyak apapun validasi yang kita dapatkan dari orang lain, tidak akan pernah kita rasa itu cukup. Karena seyogianya yang memvalidasi itu adalah diri kita sendiri. Kita harus merasa cukup bahwa apa yang kita lakukan, this is my best. Itu ya, jadi absolute purity. Yang ini tadi saya mau balik lagi, absolut, memang susah. Bukan berarti kami orang IOFC ini sudah absolut, enggak. Itu hanya standar, kami mau menuju ke sana. Absolute honesty, absolute purity, absolute unselfishness, kepedulian. Jadi, kalau lu punya kebaikan, lu mau bagi nggak ke orang lain? Kalau lu punya ilmu, lu mau bagi nggak ke orang lain? Kita di dunia ini, pelajaran IPS kelas 3, merenya kelas 3, kita ini makhluk sosial gitu ya. Tidak ada yang bisa hidup sendiri kecuali Mas Rahmat saat ini. Jadi, absolute unselfishness, seberapa peduli kita. Balik lagi, kalau IOFC tagline-nya balik lagi ke diri ini, udah sepeduli apa lu sama diri lu? Kalau lu peduli sama diri lu tahu lu ada masalah, lu tahu adalah korban kekerasan, lu harus action. Lu jangan menikmati lu victim, terus lu oke, aku victim gitu. Tapi sekarang kalau lu peduli sama diri lu sendiri, please banget, take your action. You need help? Come ke komunitas Mbak Farah misalkan, datang ke IPC, datang ke sekolah rekonsiliasi.
Ask help. Itu bentuk sederhana, lu peduli sama diri lu sendiri. Jadi jangan ngomongin dulu peduli sesama agama, peduli sesama apa, semua itu orang-orang di luar sana. Lu peduli dulu deh sama diri lo. Jadi absolute unselfishness. Yang terakhir apa? Absolute love. Tadi udah seberapa banyak cinta yang udah lu kasih ke diri lu. Keempat nilai ini, honesty, ini kalau digambarin jadi jari. Honesty, purity, unselfishness, and love. Nilai-nilai ini yang setiap hari harus dicek. Berapa kualitasnya hari ini, Nenden? Kalau lu hari ini belum bisa jujur, besok lu harus benerin. Lu harus lebih jujur. Makanya keempat jari ini, yang terakhir adalah inner listening. Lu dengerin diri lu. Jangan dengerin orang lain dulu sebelum lu dengerin diri lu sendiri. Inner listening. Yang di IOC percaya ketika lu ngambil waktu diam, ambil koneksi diri lu dengan Tuhan lu, ambil koneksi dengan diri lo, yakin deh lu akan ngedengerin suara terdalam dari lubuk hati lo yang selama ini lu abaikan. Karena lu terlalu sibuk dengerin orang, terlalu sibuk scroll TikTok kayak gue sampai jam 2 pagi sampai mata panda kayak gini, cuma nge-scroll TikTok orang-orang yang sedang berkeluh kesah sepanjang masa, apalagi sekarang tanggal belasan, ya kan? Tapi lu punya waktu nggak buat diri lu sendiri dengerin sebenarnya lu kebutuhannya apa? Itu. Jadi 4 nilai ini dan inner listening. Ini yang kita praktekkan bersama-sama di IOC. Jadi kami percaya tidak ada manusia yang sempurna. Pelaku punya PR yang besar yang harus dia kerjakan. Di IOC kami mendukung mereka pun untuk mau mengerjakan inner work-nya. Lu pelaku berarti lu punya PR yang gede. Tadi ya, dari saya udah bilang. Kalau lu mampu melakukan itu semuanya, berarti apa yang lu alami lebih sakit. Dan yang hanya bisa mengobati adalah hanya diri lo sendiri, bukan orang lain. Jadi kerjain inner work dulu. Di IOC kita, companionship istilahnya, pendampingan. Membersamai orang-orang yang mau apa? Change. Yang mau berubah. Karena hari ini mungkin Mas Rahmat single. Iya, belum tentu bulan depan, tahun depan, dimension lagi Mas Rahmat. Duh, mohon maaf, ini kekerasan bukan ya? Aman teh, aman. Ya, udah konsen. Besok belum tentu, gitu ya teman-teman. Terus kemudian yang lain-lain juga, yang kasus-kasus yang lain, kami percaya perubahan itu pasti. Kalau hari ini pelaku, mungkin besok dia akan menjadi cahaya untuk orang lain. Emang yang saya ceritakan di kelas-kelas saya ceritakan semua kebaikan saya? Enggak, teman-teman. Tanya anak-anak SR, yang saya ceritakan di kelas adalah hal-hal yang buruk, my dark side in my life yang sudah saya lakukan, yang saya sudah alami. Tetapi saya juga menceritakan bagaimana saya keluar dari itu. Kemarin di Kuping Hai, di program IOC, Mas Rahmat dan Anissa juga hadir. Saya ceritakan kenapa saya pernah menjadi pelaku. Saya memukul suami saya sendiri. Saya mencubit anak saya sendiri. Dan saya sadar bahwa saya ada PR yang besar yang harus saya kerjakan. Dan saya ingin berubah. Maka adanya SR, maka adanya IOC. Berproses. Dan ternyata memang bisa berubah. Saya hari ini. Yang dulunya saya itu, kalau anak saya sakit, saya akan marah-marah. Saya sangat tidak suka kalau ada anak atau suami saya sakit. Kenapa coba? Karena ketika saya kecil, kalau saya sakit, saya dimarahin sama ibu saya karena merepotkan. Dan itu pun yang saya lakukan kepada pasangan dan anak saya. Hari ini, anak saya sakit. Dan saya surprise sama diri saya sendiri, Mas Rahmat. Ketika dia pinggir, Bunda, oh iya sayang, ada apa? Oh gitu ya, ya udah Bunda pijit. Itu surprise saya sendiri, Bapak rasa surprise.
Saya lemah lembut gini ya sama anak saya. Biasanya saya marah-marah gitu, tantrum kalau anak saya sakit. It's change. Jadi kami percaya perubahan itu terjadi. Jadi untuk pelaku kami dorong dia mau mengerjakan inner work-nya. Jadi jangan sampai kalau ada narapidana masuk penjara, keluar kita tetap masih melabeli dia adalah narapidana sampai semua dunianya melabeli dia narapidana sampai akhirnya dia merasa ya udah gue narapidana. Ternyata penjara jauh lebih aman untuknya daripada masyarakat kita yang penuh penghakiman. Akhirnya dia akan berbuat jahat lagi dan karena dia memilih untuk ke penjara aja. Sama pelaku kekerasan juga gitu. Kalau kita menghakimi saja, kita menekan secara sosial, terus kita juga tidak membantu apa-apa untuk para pelaku. Buat apa? Karena kekerasan itu justru akan terus subur, akan menambah lukanya. Siapa yang peduli sama pelaku? Jadi kita selalu mendorong bahwa perubahan itu akan terjadi. Kami percaya. Begitupun para korban. Kita dorong mereka meningkatkan self-esteem mereka. Kita tingkatkan rasa keberhargaannya. Bahwa seburuk apapun yang telah kau alami, kau tetap berharga dan kamu bisa berubah. Kita dorong itu. Jadi buat saya ini semua best practice yang kita lakukan di IOC teman-teman dan kami ingin berbagi ini semuanya kepada lebih banyak orang. Jadi ini personal saya ya. Setiap orang akan punya sisi buruk dalam dirinya. Tetapi kita harus percaya perubahan itu akan ada. Yang perlu kita lakukan adalah kerjakan inner work-nya. Kerjakan yang menurut kamu itu adalah PR besar dalam diri kamu. Oleh kamu sendiri, bukan orang lain. Karena ketika kamu mau mengerjakan inner work kamu, berarti kamu sudah memberikan cinta kasih yang absolut tadi pada diri kamu sendiri. Sehingga kekerasan itu berhenti di kamu, atau trauma itu berhenti di saya. Tidak untuk kita rawat kemudian menjadi semakin parah, atau kita transfer kepada orang. Gitu Mas Rahmat. Oke, ya. Dikasima ya dengan apa yang disampaikan oleh Teh Nenden, dan satu hal yang juga jadi saya teringat ketika Teh Nenden tadi mengatakan bahwa kita semua punya potensi untuk melakukan keburukan ya. Kalau di dalam Alkitab Yesus mengatakan siapa di antara kalian yang tidak berdosa hendaklah yang mula-mula melemparkan batu kepada perempuan yang dituduh berzina di Yohanes 8 itu ya. Jadi saya kelihatan pendeta atau ustadz ya. Just kidding. Kembali lagi ya tadi bahwa kita memang di satu sisi punya dimensi yang potensi positif dan negatif ya. Tuhan memberikan kita potensi untuk melakukan positif dan potensi melakukan negatif ya. Kalau teman-teman penonton pendengar podcast keberagaman ini ada yang suka dengan Harry Potter, ini beberapa kali saya ulang di beberapa kesempatan ya. Di series yang ketiga, ketika Sirius Black, ayah baptis Harry Potter itu memberikan nasihat kepada Harry Potter, dia mengatakan satu statement yang saya benar-benar masih membekas sampai sekarang ya. Ketika nonton pasti selalu ingat itu. Ketika Harry Potter merasa labil, ini diri saya sebenarnya jahat juga nggak sih seperti Voldemort, yang memang dia punya koneksi dengan Voldemort itu kan. Tapi kemudian Sirius Black mengatakan bahwa setiap dari kita itu diciptakan dengan sisi positif dan negatif. Ada serigala positif dan serigala negatif di dalam diri kita. Tergantung mana yang mau kita kasih makan, yang kita mau tumbuh, berkembang, apakah serigala yang positif ataukah serigala yang negatif. Nah itu sikap kita itu, ya action kita itu yang akan membedakan kita, apakah kita akan menjadi pelaku lagi yang mentransfer kekerasan atau justru kita mentransformasi diri kita untuk memberdayakan cinta kasih tadi untuk orang-orang sekitar kita. Nah, tadi Tenenin sudah bicara banyak ya soal pemulihan, bagaimana aksi, reaksi korban dan pelaku itu harus semuanya ya saling dipulihkan. Ya, korban dipulihkan dengan luka-lukanya, tentu ya pemulihan
berorientasi pada korban. Nah, pelaku pun juga punya PR. Tadi Teh Nenden menggarisbawahi bahwa pelaku juga punya PR untuk bermuhasabah, ya introspeksi, eh, apa cari tahu kesalahannya apa, kemudian ada perubahan, minta maaf pada korban dan seterusnya, baru kemudian diberikan kesempatan kedua. Ya, jadi kesempatan kedua itu lahir atau muncul ketika tadi sudah ada proses-proses yang dilakukan untuk mau bertobat, mau merekonsiliasi, mau meminta maaf dengan setulus, dengan semurni pada korban dan seterusnya. Nah, sebelum itu ya, ini pertanyaan ke Kak Farah ya, terkait dengan advokasi atau juga penanganan ya, korban-korban kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan secara umum ya. Bagaimana kemudian atau apa yang bisa dilakukan ya untuk melakukan advokasi kepada korban-korban tadi, secara hukum atau juga secara aspek yang lainnya ya. Kalau tadi secara pemulihan psikologis mental kita sepakat seperti yang tadi sudah disampaikan Teh Nenden, tapi bahwa misalnya ada aspek hukum yang harus dilalui atau ada sanksi-sanksi moral misalnya yang harus dilalui. Nah, feminis Jogja selama ini melihat nilai itu seperti apa? Ini terakhir nanti sebelum kita masuk refleksi. Ya, silahkan nanti Teh Nenden, Kak Farah juga bisa mempersiapkan refleksi akhirnya. Silahkan Kak Farah. Oke, terima kasih Kak Rahmat pertanyaannya. Ini pertanyaan ini tuh berkali-kali mengingatkan aku pada advokasi yang dilakukan oleh beberapa institusi atau orang individu di luar sana dalam kasus-kasus kekerasan, entah itu kekerasan seksual, KDRT, KDP, segala macam bentuk kekerasan. Yang mana fokusnya kadang itu malah pengennya ngebully si pelaku dulu gitu. Kayak ini udah pernah terjadi dan cukup viral juga di Twitter dan kayaknya pernah masuk berita nasional juga. Kalau nggak salah di Universitas Gunadarma apa gimana gitu. Itu ada pelaku kekerasan seksual yang kemudian dia itu diungkap atau ya didoxing abis-abisan sama orang-orang yang mendampingi si korban, dan malah kemudian si pelaku ini ditelanjangi di depan umum di kampusnya kayak gitu. Dan akhirnya itu malah jadi bumerang untuk teman-teman yang mendampingi kasus tersebut, yang mana si pelaku kekerasan ini balik ngelaporin si pendamping-pendamping itu. Kalau misalkan ada yang pernah ingat kasusnya itu kayak gitu. Nah, kebanyakan orang tuh malah fokusnya ke situ gitu loh. Tidak coba untuk menyejahterakan si korbannya dulu atau mencari definisi sesungguhnya restorasi justice itu seperti apa gitu loh. Jadi di sini yang menjadi fokus itu kan harusnya kebutuhan korban ya. Korban di sini itu kan pasti dia dalam keadaan yang linglung, dalam keadaan yang mentalnya kurang stabil, dan ketika dia memutuskan sesuatu itu kadang masih apa ya, kurang kuat gitu loh pijakannya. Yang harusnya dilakukan, yang harusnya kita lakukan itu adalah memenuhi kebutuhan psikis korban, yaitu dengan lagi-lagi berjejaring bekerja sama dengan teman-teman yang ada dalam ranah psikologi. Jadi kayak kebetulan kan Kemin Jogja itu sejauh ini prakteknya ada ya kerjasama dengan teman-teman dari Kompaks. Jadi ketika ada aduan masuk dan kami tanya apakah sudah ada konseling seperti itu, kalau misalkan memang mau konseling, kami langsung menghubungi teman-teman dari Kompaks dan akhirnya diadakanlah konseling online seperti itu. Jadi hal utama yang dilakukan itu adalah satu-satunya yang harus dilakukan untuk pertama kali ketika kita menjumpai kasus kekerasan, yaitu percayalah pada korban, tolong banget, dan beradalah di sisi korban gitu. Ya oke lah, mungkin orang-orang itu pasti bakalan mikir,
Nanti kalau korbannya bohong gimana kayak gitu kan. Ya ada orang yang mikir seperti itu. Dan memang ada kemungkinan bahwa korban itu berbohong gitu. Tapi kalau buat aku pribadi nih ya Kak, mendingan aku tuh dibohongin orang satu atau dua korban daripada aku itu harus berada di sisi pelaku atau aku harus membela seorang yang pernah menindas orang lain atau apalagi itu pelaku kekerasan seksual gitu. Amit-amit gitu. Pokoknya ini ya, sekali lagi aku tekankan, pokoknya misalkan apapun yang terjadi ketika kita berada atau menghadapi kasus kekerasan, tolonglah jangan judge si korban. Dia itu emang maksudnya gini, dalam kasus kekerasan itu kan seperti yang aku bilang tadi di awal, bahwa kekerasan itu kan terjadi ketika adanya relasi kuasa yang timpang gitu loh. Nah, status korban ini kan sudah menunjukkan nih kalau dia itu relasi kuasanya itu lebih rendah daripada pelaku gitu. Udah si korban ini dia di sini memiliki relasi kuasa yang tidak kuat, dia pijakannya lemah. Gimana kalau misalkan kita malah semakin memojokkan dia gitu loh. Kalau misalkan kita ingin menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku gitu ya, maksudnya kayak karena kadang tuh ada ya orang yang pelakunya itu entah suami sendiri atau ayah sendiri gitu, itu jadi kayak pandangan kita terhadap kasus itu menjadi bias. Kayak misalkan, dia kan keluargaku gimana ya, dia kan teman baikku gimana ya, kalau misalkan aku malah tidak berada di pihaknya. Kalau misalkan ada pikiran seperti itu, mendingan kita tidak mendekatkan diri pada kasus tersebut. Kita tutup laptop kita atau kita tutup media sosial kita, maksudnya biar terhindar dari hal-hal yang membiaskan pandangan kita terhadap korban seperti itu. Dan lebih baik diem dulu, udah diem dulu. Pokoknya jangan sampai yang kita malah kayak menunjukkan bahwa kita pelaku kayak gitu. Itu nggak banget, sumpah itu nggak banget. Ya, kalau dari aku pribadi sih, apapun kejadiannya tetap jangan bilang kalau kita ada di sisi pelaku, seperti itu sih Kak. Poin utamanya bahwa kita harus bersama dan berpihak pada korban ya, terutama karena tadi ya, kembali lagi ketika korban itu tidak dipulihkan, tidak lukanya tidak disembuhkan, dia berpotensi juga di masa yang akan datang mengulangi lukanya kembali yang pernah ditorehkan kepada orang lain. Jadi ya lingkaran setan ya, memang tidak pernah berakhir. Jadi memang fokus utama itu pada korban ya. Maka ketika advokasi hukum ya harus berpihak pada korban. Nanti biar data fakta di lapangan yang akan berbicara ya. Tapi rasa-rasanya ketika korban saja mau bersuara itu sudah luar biasa ya, karena memang tidak mudah untuk menyuarakan pengalaman traumatik yang sudah luar biasanya itu, menyayat hati ya. Iya, betul. Oke. Kak Farah dan Teh Nenden ya. Jadi tadi sudah banyak hal ya, 1 jam lebih kayaknya di jam saya ini sekarang 9.40 ya, sudah mau jam 10 malam waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah dan waktu Filipina juga, waktunya Anissa ya. Kita sama zonanya sekarang. Jadi saya tadi bilang ke Anissa, kamu di luar negeri tapi rasanya dalam negeri karena zona waktunya sama. Nah, banyak hal tadi yang kita sudah bicarakan, siniar keberagaman, teman-teman pendengar podcast keberagaman ya, terkait dengan kekerasan, mengapa akar kekerasan itu terjadi dan bagaimana kemudian kita bisa mencegah atau juga menangani pemulihan dan mengatasi advokasi yang berorientasi pada korban. Nah, saya ingin mengajak ya Teh Nenden dan juga Kak Farah dan serta teman-teman yang saat ini mendengarkan ya sampai akhir ini, kita bisa berefleksi bagi teman-teman, mungkin bisa ambil waktu sejenak juga ya, mungkin bisa ambil notes-nya, nulis di catatan atau di handphone refleksi dari apa yang sudah
terjadi selama ini, ya kita lihat kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat yang semakin marak, termasuk di gerakan aktivis ya, yang jadi corong gerakan kemanusiaan seharusnya, tapi justru juga mencoreng ya nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dari beberapa kasus yang tadi kita sudah simak bersama uraiannya tadi, kira-kira apa ya hikmah ya, selalu ada hikmah di balik musibah. Ada, bukan berarti menegasikan atau melegalkan kekerasan, tapi kita bisa belajar dari kasus yang viral saat ini untuk tidak diulangi di masa yang akan datang. Kira-kira pelajaran apa? Ya satu saja, ya satu pelajaran yang menjadi refleksi ya. Mungkin bagi Teh Nenden dulu ya, bagi Teh Nenden apa refleksi dari kasus-kasus yang terjadi ini Teh? Iya, kalau buat saya ini adalah refleksi yang sangat penting untuk saya pribadi karena hari-hari saya memang banyak mempromosikan tentang keadilan, tentang kesetaraan, tentang pentingnya keberhargaan diri dalam hidup kita. Banyak bersinggungan dengan melayani orang-orang. Saya mungkin dilihat oleh murid-murid saya sebagai guru dan mereka belajar banyak dari saya. Saya mungkin dilihat oleh para follower di Instagram saya yang gak seberapa banyak itu dengan apa-apa yang saya tuliskan di sana, seolah-olah saya bener aja gitu ya. Ini tuh refleksi yang mendalam buat saya bahwa ini bisa terjadi sama saya. Saya memahami betul kondisi saya dan saya sangat berpotensi jadi pelaku. Dan kejadian ini begitu mengingatkan saya untuk terus bisa memperbaiki diri saya. Mengingatkan saya bahwa banyak sekali inner work, PR-PR dalam diri saya, luka-luka batin yang perlu saya pulihkan, supaya resiko saya tidak terlalu besar. Dan ini jadi kayak rem aja gitu. Ini betul-betul refleksi personal saya yang begitu dalam. Secara lembaga juga sama, demikian. IOFC selama ini begitu banyak mengerjakan hal-hal tentang inner development, tentang keberhargaan diri, tentang pentingnya bagaimana kita memberikan semua core value yang IOFC punya. Bisa jadi kita juga adalah menjadi media untuk bisa menorehkan luka baru terhadap orang-orang yang mengikuti program kami. Jadi buat saya secara pribadi, buat kami secara lembaga, ini adalah refleksi yang begitu menghantam kita ya, karena ternyata orang-orang yang melakukan kekerasan itu adalah orang terdekat kita, orang yang pernah berinteraksi dengan kita, orang yang pernah sama-sama mempromosikan nilai-nilai. Jadi kami setidaknya menjadi bersyukur dengan kejadian ini karena kami menjadi lebih hati-hati, terutama kepada diri kami sendiri. Ini menjadi pertanyaan yang tadi saya ajukan. Dan pertanyaan ini mungkin akan setiap hari kami berikan kepada diri kami. Apakah kita sudah cukup jujur dengan apa-apapun yang sudah kami dan akan kami lakukan untuk melayani orang-orang? Ini akan menjadi pertanyaan kami tiap hari. Mas Rahmat, motivasi kita, tujuan kita, purpose kita di IOFC itu ngapain sebenarnya, buat apa gitu. Itu
refleksi ini tidak bisa saya jawab karena ini adalah akan menjadi pertanyaan kami tiap hari. Akan menjadi pertanyaan setiap kami mau membuat program, akan menjadi pertanyaan ketika kami mau melakukan pelayanan. Jadi ini adalah pengingat yang luar biasa. Saya pribadi percaya bahwa dengan kejadian ini kita akan jauh lebih baik. Kita akan jauh lebih baik dengan kejadian ini. Semua orang melakukan kesalahan, tapi yang berbeda, apakah kita mau belajar dari kesalahan itu atau tidak? Gitu. Kalau saya memilih untuk belajar dari kesalahan ini, karena menurut saya ini juga adalah saya ada andil, ada sebagian kontribusi saya kenapa ini terjadi. Secara personal, saya mungkin belum terlalu keras untuk betul-betul mengingatkan. Saya masih sedikit mengabaikan tentang resiko apa yang akan terjadi ketika pemulihan itu tidak dilakukan. Jadi saya sedikit menyesal karena saya tidak cukup keras dan berani keras dalam hal ini, keras kepada diri saya ya, untuk betul-betul betul-betul absolut gitu, untuk betul-betul mengatakan bahwa ini kamu harus melakukan pemulihan gitu. Ada penyesalan dari diri saya seperti ini. Tapi dari penyesalan ini saya belajar bahwa kedepannya saya harus lebih berani lagi. Saya harus lebih tegas lagi. Saya harus lebih galak lagi, tanda kutip ya. Tidak ada lagi toleransi. Tidak ada lagi toleransi dalam hal ini. Kita boleh bertoleransi ketika kita berbeda agama, berbeda pemikiran, berbeda itu ya. Tapi tidak ada lagi toleransi untuk memaklumi orang-orang yang sudah jelas punya PR dan perlu dipulihkan. Itu hukumnya harus. Meskipun resikonya relationship kita ya yang akan menjadi rusak daripada korban lebih banyak gitu. Jadi ini refleksi saya secara personal aja gitu. Karena kebetulan kalau tadi Mas Rahmat mention yang di Jogja, yang di Bandung, aduh alah gitu ya, semuanya pernah berinteraksi dengan saya gitu. Jadi itu, terima kasih ya. Hatur nuhun Teh Nenden atas sharing dan refleksinya ya. Pertanyaan yang sama langsung saya tujukan ke Kak Farah. Silahkan Kak Farah. Kalau dari aku, refleksi tentang apa yang terjadi itu adalah apakah aku hari-hari itu, maksudnya hari-hari ini, kemarin itu apa aku sudah menyalahi relasi kuasa dengan orang lain? Apakah aku juga bertindak semena-mena atau merasa lebih baik daripada orang lain? Karena terkadang kekerasan itu kan terjadi tidak hanya di institusi besar gitu ya, tapi juga di keluarga sendiri gitu. Apakah aku hari ini melakukan kekerasan kepada pasanganku atau kepada ibuku, keluargaku, dan bahkan kucing-kucingku seperti itu. Nah, jadi refleksi itu aku coba terapkan supaya aku tidak melakukan itu gitu. Dan aku juga berusaha ke depannya, ketika mungkin hari ini aku melakukan, maka hal yang harus aku upayakan itu adalah introspeksi diri dan juga meminta maaf terhadap orang-orang yang secara subtle ini bisa disebut sebagai korban
dari apa yang aku lakukan, entah itu secara sengaja maupun tidak, seperti itu. Dan kaitannya dengan dunia aktivisme, kenapa kok malah banyak juga orang-orang yang melakukan kekerasan, itu jujur adalah satu tamparan buatku, yang mana aku dan teman-teman juga berkecimpung aktif di dunia aktivisme tersebut. Seharusnya kita ini di bidang aktivisme itu kan orang-orang yang belajar tentang bagaimana sosialisme itu bekerja gitu ya, dan bagaimana asas-asas kesetaraan itu menjadi poros utama dari bagaimana kita bergerak. Ketika nanti kita atau orang-orang di luar yang institusinya tercederai oleh hal tersebut melakukan itu adalah sebuah koreksi, apakah benar selama ini yang kita pelajari itu hanya untuk istilah kasarnya ya, itu coli ego aja. Apakah benar itu hanya untuk itu, atau apakah benar bahwa kita ini memang sedang berusaha untuk menerapkan hal-hal baik itu tidak hanya dalam bacaan saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu sebetulnya hal yang sangat gatel di kuping ya, ketika banyak orang yang bilang jangan percaya mas-mas kiri kan, kayak gitu ya, umumnya jangan percaya orang-orang kiri gitu, karena mostly dari orang-orang kiri itu adalah otaknya cabul, seperti itu. Ada ungkapan yang sering sekali aku dengar kayak gitu, dan itu aku sangat menyayangkan. Kenapa itu bisa tercetus? Aku bukan menyayangkan orang-orang yang ngomongin itu, bukan, tapi aku menyayangkan di sisi aktivisme kita sendiri gitu. Berarti selama ini kan kita mungkin hanya bisa belajar saja, tapi tidak pada tingkat menerapkan itu, dan juga tidak pada tingkat untuk mengadvokasi orang-orang yang membutuhkan keberadaan kita gitu. Jadi ini gak hanya buatku, tapi juga untuk teman-teman di luar sana yang berada dalam lingkup aktivisme. Yuk kita maknai lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mari kita sama-sama menerapkan asas-asas baik kesetaraan yang mungkin sudah kita tahu dan kita pelajari selama ini gitu. Jadi saling mengingatkan itu perlu, dan satu hal lagi juga untuk korban juga, supaya mereka tetap kuat dan kita tetap bergandeng tangan sama-sama gitu, Kak Ahmad. Terima kasih banyak Farah atas refleksinya yang dalam juga. Tapi apa yang tadi disampaikan oleh Teh Nenden, dan 1 jam lebih, hampir 2 jam sepertinya, nanti tugas Anissa untuk memotong, mengedit, dan segala rupa itu. Tapi kemungkinan daging semua, ya, isi yang tadi kita sampaikan itu daging semua, walaupun saya juga tidak makan daging. Tapi tadi saya belajar banyak, itu daging semua. Dan sebagai penutup, ya, sebelum kita tutup, saya ingin berbagi satu refleksi dari hasil bacaan. Jadi satu hari ini saya membaca syairnya Khalil Gibran, ya, di barat dikenal dengan Khalil Gibran, tapi di bahasa Arab di Libanon disebut Khalil Gibran. Gibrannya Gibran di sana ya. Di buku Khalil Gibran yang berjudul Al-Mustafa, di bahasa Inggris biasanya diterjemahkan The Prophet ya. Tapi Sapardi Djoko Damono penerjemahnya masih menggunakan bahasa asli Al-Mustafa atau utusan, sang utusan. Dan di salah satu bagian Khalil Gibran memberikan dialog interaktif ketika sang utusan itu ditanya pada seorang pengacara. Kita boleh artikan atau maknai seorang pengacara ini adalah aktivis atau juga diri kita sendiri ya.
ketika seorang pengacara itu berkata, "Tetapi bagaimana dengan hukum kita, Tuan?" Dan ia menjawab, "Kau suka membuat hukum, tetapi kau lebih suka lagi melanggarnya. Bagaikan anak-anak yang bermain-main di tepi samudra, membangun istana pasir dengan cermat, dan kemudian menghancurkannya dengan tertawa. Namun sementara kau membangun istana pasir, samudra akan membawa lebih banyak lagi pasir ke pantai. Dan kemudian ketika kau menghancurkannya, samudra akan ikut tertawa denganmu. Dan samudra memang selalu tertawa bersama mereka yang tidak berdosa." Khalil Gibran Al-Mustafa. Tidak ada kesimpulan, silahkan teman-teman senior yang mendengarkan podcast ini menyimpulkan sendiri, membagikan refleksinya. Bisa juga refleksinya ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, share, subscribe YPC Indonesia. Subscribe juga akun-akun media sosial IFC Indonesia, Feminis Jogja, dan teman-teman yang terlibat dalam gerakan aktivis, gerakan pemulihan pada korban dan kesetaraan untuk semua. Sekali lagi terima kasih kepada Teh Nenden dan juga Kak Farah yang sudah mau berbagi bersama kami di YPC Indonesia. Semoga tidak kapok untuk berbagi di lain kesempatan. Saya akhiri dengan tagline YPC Indonesia, Siniar Podcast Keberagaman, menyapa yang berbeda, mengenal dengan cinta. Selamat beristirahat, selamat Hari Pancasila, selamat berkumpul dengan orang-orang terkasih. Salam Shalom.